Saya sekretaris seorang istri terlantar dari keluarga kaya yang memiliki suami murahan. Saya sering mencium sekretaris saya dan saya di bawah hidung suami saya yang murahan. Hingga suatu hari aku melihat sekretarisku duduk di kursi suamiku yang murahan. Sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya dan memanggilnya CEO. Pernikahan saya dengan Budi Santoso diputuskan oleh kakek kedua keluarga. Budi Santoso tidak menyukaiku. Setelah menikah, dia meninggalkanku sendirian di rumah tua tanpa punya pembantu. Bagaimana saya bisa menjadi istri dari keluarga kaya? Yang lebih keterlaluan lagi, Budi Santoso justru meminta sekretarisnya untuk mengambil gelang giok pusaka keluarga tersebut. Bai Weguang yang kuberikan padanya masih mencariku di depanku. Itu tidak masuk akal. Kita semua adalah cucu. Siapa yang lebih mulia dari siapa di antara yang sederajat? Bendera merah di rumah Budi Santoso tidak berjatuhan, melainkan bendera warna-warni berkibar di luar. Tapi saya hanya bisa menjaga tubuh saya seperti batu giok dengan 3 kebajikan dan 9 kebajikan. Saya juga ingin mencari pria untuk diajak bermain. Jadi aku mengalihkan perhatianku ke sekretaris yang masih mencari gelang itu. Melihat punggungnya yang tampan dan tegak, aku meniup peluit nakal. Pria itu menoleh ke belakang dengan ketidaksabaran tertulis di seluruh wajah cantiknya. Hanya karena wajahnya, jika dia meninjuku. Aku bahkan bisa naik dan menjilat tangannya. Tapi saat aku berpikir untuk menjadi sponsornya nanti, saya harus menahan perilaku mesum saya. Bangun prestise Anda. Saya mengaitkan tangan saya pada pria itu dan berkata, "Kemarilah." Meski pria itu terlihat tenang, dia tetap berjalan ke arahku. Memandangku dengan merendahkan. Apa yang terjadi? Tentu saja itu inspeksi. Detik berikutnya saya melompat dari sofa. Hubungi pria itu. Dari atas ke bawah. Saya menyentuh seluruh otot dada, otot perut, dan kaki panjang saya. Semakin banyak Anda menyentuh saya, semakin saya merasa puas. Tidak ingin melepaskannya sama sekali. Pria itu bereaksi. Lepaskan aku darinya dengan wajah dingin. Dimarahi. Apa yang akan kamu lakukan? Saya sedang digendong oleh seorang pria. Momentumnya tidak lemah sama sekali. Saya akan memberi Anda 50.000 yuan sebulan. Bagaimana denganmu dan aku? Pria itu segera menggelapkan wajahnya. Badai akan datang. Lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tanya saya dengan nada ragu-ragu. Tahukah kamu siapa saya? Aku tahu. Seseorang dari perusahaan Budi Santoso telah memberitahu saya tentang sekretaris Ahmad. Saya perlu datang ke rumah lama saya untuk mendapatkan sesuatu. Bukankah Anda sekretaris Ahmad di sebelah Budi Santoso? Setelah mengatakan itu, pria itu menatapku. Aku juga melihatnya. 2 detik kemudian pria itu tertawa dan berkata, "Ya, saya sekretaris Ahmad. Apa yang baru saja kamu katakan?" Saya setuju. Saya akan memberi Anda 50.000 sebulan. Pria kutipan. Aku terukir di tulangku. DNA tawar-menawar bergerak dengan keras. Lalu saya mengeluarkan 20.000. Pria itu menatapku dengan tidak percaya. Anda mungkin tidak mengharapkan saya untuk menawar hal seperti ini. 30.000 pria berwajah gelap. Tidak lebih. Begitu dia mengatakan itu tidak bisa kurang. Saya tahu jumlahnya mungkin lebih sedikit. Terburu-buru bukanlah sebuah bisnis. Aku tidak akan menutupinya lagi. Saya akan mencari orang lain. Tidak dapat menemukan orang lain. Pria itu tiba-tiba meraung. Saya akan mentransfer Anda 20.000. Anda harus melindungi saya. Dengan gemetar, saya menambahkan informasi kontak pria itu. Bayar cepat dengan 1 klik. Lalu dia menarik dasi pria itu dan menciumnya. Pertama kali dalam hidup. Saya merasakan nikmatnya makan dan meminumnya. Sekretaris Ahmad, saya memanggilnya Ahmad. Dia adalah pria yang terlihat persis sama dengan apa yang ada di dalamnya. Lusa akan gelap. Ahmad sedang berbaring di sisi lain tempat tidur. Dukung kepala Anda. Lihatlah aku sebentar. Saya bertanya seberapa bagusnya Budi Santoso. Mengapa kamu mencari orang lain? Saya bahkan belum pernah bertemu dengan Budi Santoso, jadi saya tanya apa katanya. Bagaimana kabarnya? Mengapa itu buruk?
Sejak dia mengambil alih bisnis keluarga pada usia 20 tahun. Keluarga Yi berkembang pesat. Dia tampan, kaya, lembut dan anggun. Saya tidak dapat menemukan yang lain di seluruh kota A. Berlian seperti dia, Ahmad sudah tua. Setelah mendengarkan pidato Ahmad yang penuh semangat, saya tercengang. Apakah sekarang semua karyawan telah ditipu oleh bos kapitalis dengan cara seperti ini? Melihatku, aku tidak berkata apa-apa. Ahmad sedang dalam pengejaran. Katakan padaku dengan cepat mengapa kamu mencari orang lain? Saya tidak bisa melakukannya tanpa memikirkannya. Mendengar hal itu, Ahmad menegakkan separuh tubuhnya. Kenapa kamu bilang aku tidak bisa melakukannya? Saya memberikan penilaian yang adil. Saya tidak mengatakan Anda tidak bisa melakukannya. Maksudku, Budi Santoso tidak bisa. Kamu sangat baik, aku merasakannya. Kamu jauh lebih baik dari Budi Santoso. Namun setelah aku selesai berbicara, tiba-tiba Ahmad menciumku. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Bisakah saya melakukannya? Entah kenapa Ahmad begitu gila tadi malam. Untuk membuktikan bahwa dia baik. Butuh waktu hingga tengah malam untuk tidur. Dan suamiku yang murahan juga mengalami kejang-kejang. Dia sebenarnya memintaku pergi ke perusahaan untuk mengantarkan makan siang kepadanya. Aku melihat diriku di cermin dengan tanda merah di sekujur tubuhku. Saya harus memilih 360 derajat 1. Kunjungi Budi Santoso untuk rok panjang dengan sampul 3 dimensi serbaguna. Perjalanan menuju kantor Budi Santoso berjalan lancar. Begitu saya masuk, saya melihat Ahmad berdiri di samping Budi Santoso. Dan dia melihatku mengenakan rok panjang. Kemudian dia mulai tertawa dengan arti yang tidak diketahui. Membuatku tersipu. Ia pun segera mengalihkan perhatiannya menatap Budi Santoso. Ini pertama kalinya aku bertemu suamiku yang murahan. Meskipun dia tidak jelek, tapi masih jauh untuk menjadi sekretaris Ahmad. Dan dia tampak sangat tidak nyaman duduk di sana. Kursi itu sepertinya panas. Aku menghampiri Budi Santoso dengan membawa kotak makanan di tangan. Dia tersenyum dan berkata, "Suamiku, ayo makan." Budi Santoso mengambil kotak bekal itu. Ambil sumpit dan mulai makan. Aku dan sekretaris Ahmad hanya memandangnya dengan tenang. Benar saja, segitiga adalah bentuk yang paling stabil. Setelah Budi Santoso selesai makan, dia mengatakan kepada sekretaris Ahmad, "Aku akan pergi ke ruang tunggu dan tidur siang. Ajak saja istri Anda berkeliling perusahaan dengan santai." Ahmad mengangguk ya. Anda bisa menunggu sampai Budi Santoso masuk. Ia duduk di kursi Budi Santoso dengan tidak hati-hati. Saya mengerutkan kening. Baru saja hendak memarahinya. Dia meraih tanganku. Menarikku dengan keras. Untuk sesaat, aku merasa dunia berputar. Saat kamu membuka matamu lagi. Dia duduk mengangkang Ahmad. Pada saat yang sama, ciuman yang luar biasa itu jatuh. Aku berteriak tanpa sadar. "Pelankan suaramu." Ahmad tiba-tiba menggigit bibirku. Berbisik di telingaku. Pintu ruang tunggu terbuka. Suamimu sedang tidur di sana. Dan pintu kantornya juga tidak dikunci. Tanpa sadar aku melihat ke arah ruang tunggu dan pintu. Namun pemandangan ini menarik perhatian Ahmad. Itu adalah tanda hati nurani yang bersalah. Aku melihat senyuman di bibirnya semakin dalam. Suaranya juga sepertinya sengaja dibuat lebih keras. Jika suami Anda atau orang lain melihatnya. Kami berdua seperti ini sekarang. Melihat dia berbicara semakin keras. Saya menampar wajahnya. "Pelankan suaramu. Bukankah itu mulia?" Tamparanku. Intensitasnya pas. Menjadi bingung tidak melukai otak Anda. Kepala Ahmad menoleh ke satu sisi. Saat berbalik lagi, menciumnya dengan keras. Aku hanya merasa bibirku mati rasa. Sebentar. Dia membiarkanku pergi. Saat ini, mata pria itu sangat panas. Bahkan suaranya berubah menjadi suara bajingan. Karena kami ingin mengejar kegembiraan. Ikuti saja sampai akhir. Saya tahu apa yang harus saya katakan selanjutnya. Tapi saya tidak berani mengatakannya. Takut dia akan bahagia.
Jadi saya langsung berdiri. Duduklah di sofa tidak jauh. Saya lapar dan saya akan memesan makanan untuk dibawa pulang. Ahmad tersenyum. Klik pada perangkat lunak takeout dan pilih dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, suara wanita yang jelas terdengar dari luar kantor. Beri aku makanan untuk dibawa pulang. Aku akan membantu adikku memasukkannya. Ayu Lestari ada di sini. Tiba-tiba aku berdiri. Tarik Ahmad dan dorong dia ke bawah meja. Ahmad masih belum memahami situasinya. Ada apa? Tanganku terus bergerak. Dijelaskan, sembunyikan dengan cepat. Kakak iparku ada di sini. Dia banyak bicara. Jika dia tahu tentang kita, besok kamu harus pergi ke Siberia untuk menggembalakan domba. Aku hanya menekan kepala Ahmad. Dia dengan cepat menjulurkan kepalanya lagi. Mengapa saya bersembunyi? Omong kosong. Kamu adalah sekretaris. Saya bos wanita. Menurut Anda siapa yang lebih cocok di rumah bos? Akhirnya sedetik sebelum Ayu Lestari masuk, Ahmad menarik kepalanya ke belakang. Ayu Lestari masuk dan berteriak saat melihatku. Kakak ipar, ada apa dengan mulutmu? Apa yang terjadi dengan mulutku? Saya menyalakan kamera depan ponsel saya dan melihatnya. Mulutku bengkak. Tunggu aku di sini. Aku melotot ke arah Ahmad. Lalu dia menjelaskan bahwa itu bukan apa-apa. Baru saja melakukan bekam. Ayu Lestari kaget. Apakah bekam bisa dilakukan di mulut? Saya mengangguk. Dengan serius. Saya menderita rematik di mulut saya. Lau Hanzuo. Kakak ipar, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ayu Lestari sepertinya sudah melihat dunia. Lalu letakkan makanan yang dibawa pulang di atas meja. Bagaimana dengan saudaraku? Aku menjelaskannya sambil membongkar bungkus makanan itu. Tidur di ruang tunggu. Saya kira Ayu Lestari tahu kakaknya sedang tidur. Akan pergi dulu. Siapa tahu dia akan berbalik. Langsung duduk. Saya benar-benar tercengang. Apakah kamu tidak pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan menunggu sebentar. Ayu Lestari melambaikan tangannya ke arahku. Aku baik-baik saja, kakak ipar. Makanlah milikmu dan jangan khawatirkan aku. Saya sangat terdiam. Kamu baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan sekretaris Ahmad di bawah meja saya? Saya tidak punya pilihan selain mengambil hidangan dengan sumpit. Makan setengahnya sendiri. Lalu saat Ayu Lestari tidak memperhatikan, letakkan sisanya di bawah meja dan berikan kepada Ahmad. Sekitar setengah jam berlalu. Ayu Lestari sudah pergi. Saat pintu ditutup, Ahmad merangkak keluar dari bawah meja seperti embusan angin. Dia mengambil kotak makan siang dan memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Aku bersandar di meja dan menatapnya. Adapun itu, bukankah aku sudah memberimu makan sesuatu? Mendengar hal itu, Ahmad tampak tidak senang. Apakah kamu memberiku makan itu? Apakah Anda tidak membuang tulang sayuran? Anda bahkan bisa membuang daun bayamnya? Setengah jam sejak Ahmad berbaring di bawah mejanya, Budi Santoso tidak pernah mengizinkan saya pergi ke perusahaan itu lagi. Saya pikir saya bisa merasakan perlakuan dari sponsor kali ini. Siapa sangka hidup ini penuh dengan penonton? Sia Otu dan saya pergi ke bioskop pada akhir pekan. Saat kami masuk, Sia Otu dan aku mengaitkan jari kami. Berjalan bersebelahan. Aku bahkan mencium bibirnya dari waktu ke waktu. Setelah ciuman itu, aku bertemu dengan kakakku. Berkat kecerdasanku. Lompatan besar. Regangkan tangan kita lurus. Kemudian dia berbalik dan menggoyangkan tangannya ke atas dan ke bawah. Senang bertemu dengan Anda, Pak Ahmad. Ayo nonton film juga. Jelas saya mencoba yang terbaik untuk berpura-pura. Cara suami saya dan sekretarisnya bertemu dan menyapa. Tapi aku tidak menyangka mata kakakku begitu beracun. Matanya menjelajahi kami. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku pura-pura tidak mendengar. Mulailah memperkenalkan kepada saudaraku. Saudaraku, ini sekretaris Budi Santoso. Ahmad, kataku. Dan tak segan-segan ia menyentuh punggung bawah Ahmad. Putar itu. Ahmad sangat cerdas.
Majulah dan pegang tangan kakakku dan jangan lepaskan. Saudaraku, saya Ahmad. Saya adalah orang terkenal yang telah lama saya kagumi. Apakah ini permainanmu? Adikku tiba-tiba sadar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ketakutan. Apakah saya seorang NPC di permainan Anda? Adikku lari. Lolos 2 langkah lalu berbalik. Dia menepuk pundakku dengan ekspresi sembelit di wajahnya. Ini permainan peran Hem. Kalian berdua bisa bermain saja di rumah. Mengapa kamu tidak memikul punggung orang lain? Setelah mengatakan itu, adikku berbalik dan pergi. Dia terus berkata, bersikap sopan itu menghina. Aku menatap punggung kakakku sambil berpikir. Meski dia agak bingung. Tapi ada satu hal yang menurutku dia benar. Lebih baik berada di rumah. Tidak mudah untuk bertemu kenalan. Meskipun aku tidak tahu malu. Tapi aku masih menginginkan privasi. Jadi tanggal berikutnya. Tentu saja saya memilih rumah tua itu sebagai lokasinya. Rumah tua itu berada di lokasi yang bagus, tetapi tidak ada yang pergi ke sana. Untuk mencegah mereka datang kembali secara tiba-tiba. Saya mengajak Ahmad memasak, makan, dan menonton film. Akhirnya dia menyeret Ahmad ke sofa. Siapa yang mengira kita langsung ke pokok permasalahan? Pintu terbuka. Segera setelah itu, aku mendengar suara terengah-engah di telingaku. Aku berbalik dan menatap ayah dan ibuku. Mertua saya berdiri berjajar dan menatap kami. Bukannya aku curiga. Benar-benar ada pembuat onar. Bertemu offline 5 kali. Tertangkap 3 kali. Apa yang dikatakan Lin Daiyu? Sue Bao Chai tidak mendengarkan. Mereka mendengarkan. Itu benar-benar datang pada saat yang tidak tepat. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Dalam suasana canggung ini, saya menegakkan tubuh. Kencangkan kembali ikat pinggang Ahmad. 5 menit kemudian, kedua tim kami bertukar posisi. Ahmad sedikit gelisah. Melihat orang-orang di sofa. Berbisik kepadaku. Jangan takut. Saya akan menjelaskan kepada mereka. Aku menatap Ahmad yang ketakutan. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa saya tidak takut sama sekali. Masalah sepele. Saya sepenuhnya mampu membalikkan keadaan. Sesaat sebelum Ahmad hendak berbicara, saya langsung menyela dia. Orang tua memang seperti ini. Hari ini adalah hari ciuman sedunia. Menurut konvensi, cium semua orang yang Anda temui hari ini untuk menunjukkan rasa hormat. Lalu aku menatap Ahmad yang kaget. Dia memperkenalkan bahwa ini Ahmad, temanku. Datanglah kepadaku jika ada yang harus kamu lakukan hari ini. Ketika harinya tiba, saatnya makan 2 suap. Ekspresi semua orang mirip dengan ekspresi kakakku hari itu. Aku mengerutkan kening dan kamu tidak percaya padaku? Untuk membuktikan apa yang saya katakan itu benar. Saya mengambil 2 langkah ke depan. Tangkap ibuku yang belum sadar. Hei, dia menciumku 2 kali. Lalu lepaskan ibuku. Peluk erat ibu mertua di sebelahmu. Ibu mertua mengencangkan ikat pinggangnya. Tanyakan dengan hati-hati. Apakah saya harus melepas ikat pinggang saya juga? Aku tersenyum padanya. Lalu aku segera mendesak ibu mertuaku. Ya, kicauan, 2 suap. Setelah mencium ibu mertua, mataku tertuju pada ayah dan mertuaku. Setelah kedua ayah itu menerima tatapanku, mereka semua menatapku dengan tidak percaya. Gelengkan kepala Anda dengan lembut dan mundur perlahan. Ibu dan ibu mertuaku memandang ke arah Ahmad. Penuh simpati dan perhatian. Sudut mulutku bergerak-gerak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hanya saya dan Ahmad saja yang berbuat buruk? Apakah hanya aku saja yang dianggap mesum? Jadi aku menoleh ke arah Ahmad. Anda datang. Ahmad menunjuk pada dirinya sendiri. Itu benar. Aku mendorong Ahmad keluar. Pada festival tradisional ini, adat istiadat yang begitu baik harus diwariskan. Ahmad terdorong dan terhuyung. Mulutku basah ketika aku berbicara. Saya melihatnya memegang kepala ayah mertua saya. Saya tidak berani mengungkapkan kemarahan saya. Usai berkata demikian, Ahmad memejamkan mata dan mencium pipi mertuanya.
Saat tiba giliran ayahku, itu proses yang sama. Saat dia menciumku, kedua ayah mengepalkan tangan mereka. Pembuluh darah biru muncul. Saya takut melihat dari samping. Aku sangat takut mereka tiba-tiba mengamuk. Pukul Ahmad sampai mati. Untungnya, kita sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Ahmad lolos dari kematian. Ahmad menggigil setelah ciuman itu. Saya segera menyuruhnya pergi. Tunggu sampai pintunya tertutup. Saya meraih ibu dan ibu mertua saya seolah-olah tidak ada yang salah. Ibu Budi Santoso tidak ikut bersamamu? Ibu mertua memandang ke pintu sambil berpikir. Saya berbaring di tempat tidur sambil berguling-guling dan tidak bisa tidur. Saya pikir saya bisa mengibarkan bendera warna-warni. Orang ini meminta orang-orang ini untuk memblokir saya. Aku mencari Ahmad. Gambarannya hanyalah gambar bahagia. Sekarang, jika kita bertemu satu sama lain, itu akan terlihat seperti pertemuan partai bawah tanah. Tidak ada hati seorang pun yang sanggup menanggung siksaan seperti itu. Belajarlah dari rasa sakit itu. Saya putuskan untuk merelakan Ahmad. Padahal Ahmad sangat tampan. Pinggangnya sangat tipis, namun masih cukup kuat. Tapi saya juga harus memikirkan adrenalin saya. Jadi aku menyentuh ponselku dan mengirim pesan ke Ahmad. Apakah kamu di sana? Mari kita putus. Setelah mengirim, saya langsung memblokir dan menghapus seluruh proses. Tutup matamu dan tidurlah sampai subuh. Malam berikutnya saya pergi ke klub dan memesan 10 model pria. Melepaskan diri bukanlah sebuah cinta. Tapi itu lebih baik daripada emosi cinta yang hancur. Ketika Ahmad datang, saya sangat mengapresiasi otot perut adik anjing saya. Tiba-tiba pintu terkunci. Dibuka dengan sekejap. Selusin pengawal masuk lebih dulu. Ahmad berjalan di belakang. Tanyai saya segera setelah Anda masuk. Mengapa kamu putus denganku? Ada kemarahan yang tertahan dalam suara berat Ahmad. Tapi kedengarannya masih bagus. Saya duduk tegak. Jawab dia dengan serius. Itu saja. Saya memeriksa secara online. Internet mengatakan bahwa nilai pH kita berbeda. Tidak cocok untuk bersama. Ahmad menatapku selama 2 detik. Kamu masih lucu seperti biasanya. Setelah mengatakan itu, dia secara alami ingin duduk di sebelahku. Tapi tidak duduk. Ahmad berbalik dengan bingung. Aku melihat seorang pria di sebelahku. Saya merasa terhormat. Dapat menghargai wajah seseorang. Menjadi merah, menjadi ungu, lalu menjadi hitam. Lalu Ahmad membuat gestur yang mengejutkan. Anda benar-benar menipu saya. Aku menepis tangannya dengan rapi. Jangan tunjuk jari Anda secara membabi buta. Anda adalah orang yang tidak setia. Tiba-tiba, Ahmad yang sangat sombong. Seolah disiram baskom berisi air dingin. Saya Ahmad. Dia menepuk dadanya dan berkata pada dirinya sendiri. Lalu aku sepertinya mengingat sesuatu. Anda benar-benar mengkhianati suami Anda. Ahmad terlihat seperti ini. Mengingatkanku pada terakhir kali dia berada di tempat tidur. Saat memuji Budi Santoso dengan cara yang mewah. Sungguh, aku seperti mengetuk mereka berdua. Saat ini, anak anjing kecil di sebelah saya melihat petunjuknya. Saya takut pesaing saya, Ahmad, akan mencuri pekerjaan saya. Kakak dan adikku sangat galak dan aku sangat takut. Hanya kalimat ini. Sangat mustahil bagi Ahmad untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang suami yang istrinya tidak setia. Atau pemegang suami yang istrinya tidak setia. Oke, Yan Kian. Kamu putus denganku hanya karena orang seperti itu. Apa aku ini? Saya bercanda. Siapa suami pertama yang seperti saya? Buatlah ruangan luar dan terlihat seperti wanita jalang ini. Pukulan combo Ahmad terjatuh. Sukses membuat semua orang yang ada di ruangan itu yang bisa bernapas tak lagi berani bernapas. Semua orang menatapku seperti sedang melihat bajingan. Cara dia memandangnya seperti dia sedang melihat catatan kriminalku. Saya awalnya keluar untuk bersenang-senang. Sekarang baik-baik saja, saya bersenang-senang. Karena tidak tahan, saya berdiri. Ia menyeret keluar Ahmad yang masih mengalami kejang. Setelah aku pergi, aku melepaskan tangan Ahmad.
Ditanya apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Ahmad menjawab pertanyaan itu dengan salah. Kamu jawab aku dulu. Mengapa kamu ingin putus denganku? Saya menceritakan kekhawatiran saya kepadanya. Ahmad berpikir sejenak. Apakah saya menyelesaikan masalah ini? Anda tidak akan putus dengan saya? Saya mengangguk dan menyentuh otot perut pria itu. Padahal aku sudah ingin mengusir Ahmad. Namun tanpa sadar tanganku masih menyentuh otot perutku. Sungguh mengerikan. Setelah menerima balasan saya, Ahmad menjabat tangan saya dengan penuh semangat. Berjanjilah bahwa Anda dapat yakin. Aku tidak akan membiarkan mereka muncul di hadapanmu lagi. Mengapa ini terdengar aneh? Ahmad melakukan apa yang dia katakan. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Pokoknya, saat kita pergi berkencan nanti, saya hampir tidak bertemu kenalan lagi. Sesekali aku bertemu dengan kakakku dan yang lainnya. Saya belum lari. Mereka kabur duluan. Habiskan lebih banyak waktu bersama. Perasaan kita ini seperti dipompa dengan adrenalin. Kurma biasa tak lagi bisa memuaskan Ahmad. Dia mulai mencoba menceraikan saya. Aku memandangnya dengan dingin. Bukankah kamu pernah memperjuangkan Budi Santoso sebelumnya? Mengapa Anda melakukan perburuan kali ini? Hari ini berbeda dari masa lalu. Ahmad melambaikan tangannya. Menurutku Budi Santoso sama sekali tidak layak untukmu. Pria yang berubah-ubah. Saya menolaknya tanpa berpikir. Satu gerakan gagal. Dia mulai menggodaku untuk tinggal bersamanya lagi. Siti Nurhaliza, apa yang kamu rasakan? Kami saling menelepon untuk segalanya. Apakah sulit mengirim pesan? Saya menjawab dengan jujur. Tidak apa-apa, tapi menurutku itu merepotkan. Ahmad berpura-pura dianiaya. Andai saja kita bisa hidup bersama. Ini jauh lebih nyaman. Saya tidak menjawab dan bangkit dari tempat tidur. Dia mengeluarkan benda persegi panjang mirip ponsel dari tasnya dan menyerahkannya padanya. Ahmad memegangnya di tangannya dan melihat ke depan dan ke belakang. Ingin tahu apa ini? Yang bagus. Aku memandangnya sambil tersenyum. Selama Anda memilikinya, kami biasanya tidak perlu bersusah payah menelepon dan mengirim pesan satu sama lain. Saya juga mengingatkannya. Ingatlah kemanapun Anda pergi. Pastikan untuk membawanya bersama Anda. Jumat malam. Rencana awalku dengan Ahmad adalah berkencan. Ngomong-ngomong, coba yang kuberikan pada Ahmad. Tapi kakakku ingin mengajakku ke pesta dalam waktu singkat. Kata kakakku, awalnya aku akan hadir bersama Budi Santoso. Namun tiba-tiba Budi Santoso menelponnya. Katakan padanya untuk membawaku bersamanya. Mustahil. Aku hanya bisa merelakan kencan awalku dengan Ahmad. Ikuti saudaraku. Perjamuannya masih membosankan seperti biasanya. Adikku diseret untuk berbicara oleh rekannya. Saya berjalan-jalan sendirian untuk sementara waktu. Berencana untuk menyelinap pergi diam-diam. Perbarui kencanku dengan Ahmad. Setelah menyapa saudaraku, aku sedang berjalan keluar. Sambil mengirim pesan kepada Ahmad. Apakah kamu di rumah? Saya akan menghubungi Anda kembali dalam hitungan detik. Menonton film di rumah. Aku bertanya lagi. Sendiri? Apakah kamu kembali? Aku sangat merindukanmu. Ahmad sangat melekat. Saya sangat berhati lembut. Dan kemudian berbohong. Jangan khawatir. Saya sudah keluar dan masuk ke dalam mobil. Selesai mengirim pesan. Aku menyimpan ponselku. Tidak apa-apa jika dia di rumah sendirian. Aku tertawa cabul dan mesum. Kemudian dari tas kecil yang saya bawa, keluarkan pengontrol melingkar. Ini adalah jenis pagar radio yang Anda gunakan di restoran. Setelah saya membelinya, dan aku berusaha keras untuk mencari seseorang. Memodifikasi program di dalamnya. Sekarang setiap kali saya menekan pengontrol ini, Ahmad akan memainkan kata-kata yang saya modifikasi. Saat saya menekannya, masih terbayang Ahmad sendirian. Cara Zaijia mendengar ini. Hasilnya, saya mendengar. Suara mekanis wanita yang jelas itu bergema di seluruh ruang perjamuan.
Ajak Pak Ahmad ke tempat tidur untuk membuka pakaian. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Aku menekannya lagi dengan ragu-ragu. Harap pastikan untuk melepas semua pakaian Anda. Saat suara berair ini terdengar, seluruh ruang perjamuan sunyi. Semua orang di tempat tersebut menatap ke tempat yang sama. Saya berdiri di sudut. Ikuti pandangan semua orang dan lihat ke atas. Aku melihat Ahmad berdiri di samping ayah mertuaku. Letakkan rasa malu di depan Anda. Para tetua yang wajahnya tertulis tertawa keras. Ahmad tersenyum bak selir gila di istana yang dingin. Semua paman dan paman menertawakan hal ini. Ini nada deringku. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pagar dari sakunya. Berpura-puralah menaruhnya di telinga Anda. Sayalah yang ingin memasang lift di Gunung Everest. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ahmad, beberapa tetua tersenyum untuk menunjukkan martabat mereka. Hanya ayah mertua saya yang berdiri di dekatnya. Tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah ada hal lain yang saya tidak mengerti tentang ini? Tak heran ia terlihat begitu natural saat duduk di kursi. Pantas saja dia berseru, "Ayah," saat melihat ayah mertuaku. Ternyata sekretaris Ahmad tidak ada dari awal sampai akhir. Ahmad adalah Budi Santoso. Istriku yang terlalu lemah untuk mengurus dirinya sendiri adalah suamiku. Saya gemetar dan berpegangan pada dinding untuk keluar. Ahmad adalah Budi Santoso tidak menakutkan. Hal yang menakutkan adalah hal-hal yang saya lakukan selama ini. Dukunglah suamimu sendiri. Dia juga bermain bagus di depan dua keluarga. Aku menutup mataku sekarang. Ibu mertuakulah yang menurunkan celananya. Tanyakan kepada saya apakah dia juga ingin melepas ikat pinggangnya. Pokoknya saya dan Budi Santoso melakukannya bersama-sama. Jika langit runtuh, semua orang akan mendukungnya. Aku menghibur diriku sendiri seperti ini. Memikirkannya. Di mata mereka, Budi Santoso sepertinya dipaksa oleh saya. Kini hatiku benar-benar menggantung. Pada hari-hari saya tidak tahu. Privasi dan wajahku. Seperti rumor, mereka menyebar seperti api. Saya kira semua orang berpikir. Saya memaksa suami saya dan saya sendiri. Gadis kecil mesum memainkan permainan memalukan. Pantas saja saat aku pulang mencari adikku hari ini. Ibuku bahkan tidak mengizinkanku masuk. Saya mendatangi Budi Santoso dengan putus asa. Beberapa saat kemudian, Budi Santoso kembali juga. Begitu dia memasuki pintu, dia melemparkan dirinya ke pelukanku dan mengusapku. Heng-heng, dia bilang dia merindukanku. Aku menatap kepalanya yang berbulu. Dia memang berbakat dalam hal-hal licik. Lihatlah dia seperti ini. Siapa yang bisa menghubungkannya dengan Presiden Yi? Tentu saja saya tidak lupa tujuan datang ke sini hari ini. Aku menarik kepala Budi Santoso ke atas dengan menjambak rambutnya. Sejajar dengan dia. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Budi Santoso menggeleng tidak. Karena kamu ingin berpura-pura. Kalau begitu aku akan bermain denganmu dengan baik. Saya pulang keesokan harinya. Kirim saja pesan ke Budi Santoso. Sejak saya mengetahui bahwa Ahmad adalah Budi Santoso, aku mengubah catatan di ponselku. Budi Santoso berubah menjadi Budi Santoso. Ahmad berganti menjadi Budi Santoso. Saya klik kotak chat dengan Budi Santoso. Budi Santoso, saya ingin membicarakan perceraian dengan Anda. Balasan di sana sangat cepat. Sikapnya juga sangat tegas. Perceraian tidak mungkin dilakukan. Pernikahan kami adalah penyatuan dua keluarga. Anda sebaiknya menyerah. Melihat jawaban Budi Santoso, saya terkekeh. Teruslah mengetik, saya tahu. Tapi aku menyukai seseorang. Saya sangat mencintainya. Ingin bersamanya. Saya ingin meletakkan dasar lebih banyak lagi. Budi Santoso sama sekali tidak memberi saya kesempatan. Saya mengirim serangkaian pesan secara langsung. Perceraian memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Anda membiarkan saya memikirkan cara. Bagaimana kalau menandatangani perjanjian besok? Lalu kamu bisa keluar dan menemukannya hari ini. Jangan khawatir tentang banyak hal. Saya akan mencari seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda.
Apa yang dilakukan Budi Santoso mengejutkan saya. Sepertinya dia sangat menyukai ini. Sebuah permainan bermain peran dengan rasa maksiat yang kuat dan terbenam di dalamnya. Saya khawatir masalah ini akan diwariskan. Kekhawatiran adalah kekhawatiran. Pesan yang saya kirimkan masih penuh rasa syukur. Budi Santoso, kamu orang yang baik dan baik hati. Anda pasti akan ditunggangi. Jangan katakan tidak di akhir musim gugur. 10 menit setelah mengirim pesan. Halo Nyonya. Mulut Budi Santoso menyeringai hingga ke pangkal telinganya. Bos meminta saya untuk membantu Anda mengemas barang-barang Anda. Aku tersenyum dan menepuk bahunya. Terima kasih atas kerja keras Anda, Sekretaris Ahmad. Budi Santoso bergegas masuk ke ruang ganti saya dengan penuh semangat. Kemudian lipat pakaian menjadi bola. Aku melihat koper yang berantakan itu. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda juga mengemas barang untuk diri Anda sendiri? Budi Santoso bingung dengan hal-hal tersebut. Buka mulutmu dan katakan. Saya memiliki asisten untuk membantu saya membersihkan. Aku berpura-pura terkejut. Anda memiliki sekretaris dan asisten? Saat ini Budi Santoso pun mengetahui bahwa dirinya telah salah bicara. Berpura-pura tenang. Maksudku, ibuku membantuku membersihkan. Namanya asisten. Nama yang bagus sekali. Saya terpaksa mengganti nama saya. Ibu mertua yang malang. Hampir tidak mengemas koper. Saya pergi ke tempatnya bersama Budi Santoso. Begitu Budi Santoso masuk ke dalam rumah, semua kucing dan anjing keluar menyambutnya. Dengan dimulainya kehidupan hidup bersama. Saya sedang mengelus kucing dan anjing itu. Saat aku sering berhubungan dengan Xiao Yi, kamu bilang aku ingin melamar orang yang aku suka. Apa yang harus saya persiapkan? Ini segera menunjukkan bahwa ia sedang memasukkan. Butuh waktu lama sebelum saya mengirim pesan. Apakah lamaran itu nyata? Nyata. Setelah saya selesai membalas. Terjadi keheningan beberapa saat sebelum pesan itu datang. Menurut saya, biarkan dia melakukan hal yang melamar. Budi Santoso sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Tarik-menarik ini berlangsung selama 10 menit penuh. Melihat betapa tidak jujurnya dia, saya hanya bisa mengubah topik secara tiba-tiba. Saya ingin membeli cincin berlian dulu. Kemudian di suatu tempat yang dikelilingi oleh bunga. Di bawah kesaksian semua orang. Melamar dia. Setelah mengirimkannya, saya mengabaikan pesan baru yang muncul. Ia langsung menjemput Budi Santoso yang sedang memegang telepon genggamnya dan berjalan keluar pintu. Temani aku untuk memilih cincin. Sepanjang perjalanan, mulut Budi Santoso dikerutkan sambil menahan tawa. Menunggu untuk memasuki toko perhiasan. Setelah memakai cincin itu, dia mulai menangis lagi. Aku sangat tersentuh, sungguh. Siti Nurhaliza, aku tidak menyangka kamu begitu jujur padaku. Ucap Budi Santoso sambil menciumnya dengan cemberut. Saya mengoleskan beberapa di antaranya ke wajah saya. Gelembung air liur yang besar. Mata orang-orang di sekitar menjadi menggoda. Saya membayar dengan cepat. Menarik Budi Santoso keluar dan berjalan keluar. Budi Santoso masih menangis. Aku membawanya dan berjalan tanpa tujuan. Di bawah 7 kruk dan 8 kruk. Saya tidak sengaja memasuki tempat lamaran orang lain. Karena banyak sekali orang yang menyaksikan keseruannya. Saya dan Budi Santoso terpisah. Saat aku melihatnya lagi, Budi Santoso sudah memasuki tempat lamaran. Langkahnya tegas dan momentumnya menarik. Saya melihat lautan bunga di sekitar saya. Kalau dipikir-pikir, ada yang salah paham saat memikirkan Budi Santoso. Lalu dia berteriak sekuat tenaga. Terlalu banyak orang yang tidak berdaya. Suaraku tenggelam sebelum terdengar. Aku hanya bisa menonton tanpa daya. Seorang pria muda yang panas membara berlutut dengan satu kaki dengan mata terpejam. Menikahlah denganku, ucap Budi Santoso sambil berbalik. Saya bersedia. Adegan ini memalukan dan keterlaluan. Pada saat yang sama, Budi Santoso berbalik. Pemuda itu baru saja membuka matanya. Keduanya dikejutkan oleh orang di depan mereka. Dan akhirnya aku keluar dari kerumunan.
Minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemuda itu. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata tidak apa-apa. Dia juga masih berlatih. Setelah kejadian yang tidak kompeten, suasana hati Budi Santoso jelas sedang tertekan. Begitu aku sampai di rumah, Budi Santoso bersembunyi di kamar mandi. Saya sedang bersiap untuk menghiburnya. Tapi aku melihat Xiaoyi mengirimiku pesan. Kapan Anda berencana melamar? Tunggu saja 2 hari lagi. Saya berencana memberinya kejutan. Budi Santoso tidak membalas lagi. Tapi saat dia keluar dari kamar mandi, sudah memakai setelan 3 potong, mengenakan gel rambut dan memakai sepatu kulit. Aku bahkan tidak melepasnya saat aku tidur. Saya merasa dia sudah mempersiapkan kejutan yang saya sebutkan. Itulah masalahnya. Maka saya harus melangkah juga. Jadi saya naik pesawat berangkat keesokan harinya. Sebelum naik pesawat saya mengirim pesan ke Budi Santoso. Jangan khawatir, saya akan segera melamarnya. Selamat tinggal, saya akan menemukan orang yang saya suka. Dan aku akan melamarnya di sana. Terima kasih banyak. Untungnya, Anda membantu saya mencoba cincin itu. Jika tidak, saya akan khawatir cincin yang saya beli ukurannya tidak tepat. Meskipun saya mengatur tempat lamaran di kota lain. Namun situasi di Budi Santoso juga tidak meninggalkan saya. Dengarkan teman bersama kita. Setelah aku pergi, Budi Santoso ibarat anjing berwajah masam. Siapapun yang tertangkap ingin menggigitnya. Karena dia memandang semua orang seperti bajingan yang memburunya. Kemudian, dia memeriksa orang-orang di sekitar saya. Tidak ditemukan orang yang mencurigakan. Jadi dia menempatkan tersangka pada ibunya. Lagi pula, dia melihatku menggendong ibunya dan menciumnya dengan matanya sendiri. Jadi dia pergi ke tempat orang tuanya secara khusus. Tanyakan ibunya apakah dia gay. Akibatnya, ayah mertua dan ibu mertua saya dipukuli oleh pasangan campuran. Ketika temanku memberitahuku tentang hal ini, saya sangat gembira. Sebenarnya, aku tidak punya orang lain. Saya hanya ingin memperbaiki Budi Santoso. Siapa yang menyuruhnya berpura-pura menjadi Ahmad dan berbohong padaku? Setelah tempat lamaran diatur, saya khusus meminta teman saya untuk memancing Budi Santoso ke sini. Di Langit Bunga. Saya melamarnya dengan bunga dan cincin. Budi Santoso kembali menangis. Siti Nurhaliza, kamu jujur sekali padaku.